Mulan Suro atau Muharram dalam kalender Hijriyah sering dipenuhi cerita-cerita mistis, pantangan, bahkan rasa was-was. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya justru di bulan inilah pintu rizki kita bisa terbuka lebar? Bukan dengan hal gaib atau ritual aneh, tapi lewat kebiasaan-kebiasaan sederhana yang masuk akal, logis, dan membawa perubahan nyata. Kalau kamu sedang merasa rizkimu seret, hidup terasa berat, atau ingin lebih tenang dan lapang dalam menjalani hari-hari, video ini sangat cocok untuk kamu. Ada 8 anjuran di bulan Suro yang bisa bantu kamu menata hidup, membuka peluang, dan mengundang keberkahan dari arah yang tak disangka. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga setiap klikmu dibalas Allah dengan rizki yang lancar dan penuh berkah. Amin. Oh ya, tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu, dari sholawat itulah rizki kamu mulai mengalir. Semoga setiap sholawat yang kita tulis menjadi cahaya penerang jalan hidup kita. Sekarang, mari kita mulai dari yang paling mendasar. Bulan Suro atau Muharram dalam kalender Hijriyah adalah awal tahun dalam kalender Hijriyah. Ini seperti halaman pertama dalam buku baru kehidupan kita. Maka penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa tujuan hidupku? Untuk apa aku bekerja setiap hari? Jangan sampai kita hanya mengejar rezeki, tapi lupa untuk memaknainya. Evaluasi diri bukan tentang menghakimi masa lalu, tapi tentang menyadari kesalahan dan memperbaiki arah ke depan. Niat yang benar akan menuntun kita pada jalan yang lebih lapang. Misalnya jika kita bekerja hanya karena ingin kaya, mungkin kita cepat lelah dan kecewa. Tapi kalau niat kita bekerja karena ingin memberi manfaat, ingin menafkahi keluarga, atau ingin menjadi manusia yang berguna, maka rizki akan terasa lebih berkah dan hati pun lebih tenang. Awali bulan ini dengan mengatur ulang niat, karena dari niat yang bersih, langkah kita akan jadi lebih ringan dan terarah. Orang yang niatnya benar, langkahnya akan lebih mudah diarahkan. Tapi niat yang baik juga butuh kebiasaan baik sebagai penopangnya. Bangun pagi mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saat sebagian orang masih terlelap, kita sudah membuka hari dengan semangat baru. Di pagi hari, udara masih segar, pikiran belum tercemar oleh kesibukan dunia, dan suasana hati lebih tenang. Bangun lebih pagi memberi kita ruang untuk merencanakan hari, merenung, bahkan mungkin berdoa dan bersyukur sebelum memulai aktivitas. Orang yang bangun lebih awal biasanya lebih produktif, lebih disiplin, dan lebih fokus. Itu adalah kualitas yang sangat dibutuhkan jika kita ingin rizki datang dengan lancar. Selain itu, pagi hari adalah waktu di mana banyak peluang bisa kita tangkap. Ide-ide segar muncul, peluang bisnis terbuka, bahkan keputusan penting bisa dibuat dengan kepala dingin. Mulailah dengan membiasakan tidur lebih awal dan pasang niat agar bangun pagi menjadi gaya hidup, bukan sekadar kewajiban. Matahari pagi membawa harapan baru, tapi bukan hanya matahari yang membawa keberkahan. Sholawat juga. Jadi yuk tulis lagi sholawat terbaikmu. Lanjut ke langkah selanjutnya yang tak kalah penting. Seringkali kita berpikir bahwa sedekah itu hanya untuk orang yang sudah berkecukupan. Padahal sedekah bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. Memberi Rp2.000 dengan tulus bisa jauh lebih berarti daripada memberi 2 juta dengan rasa berat. Sedekah membuka pintu rizki bukan secara magis, tapi logis. Ketika kita memberi, kita menciptakan hubungan sosial, empati, dan rasa syukur dalam hati. Orang yang sering memberi biasanya lebih peka terhadap kebutuhan sekitar, dan seringkali mendapatkan balasan dari arah yang tak disangka. Bahkan dalam dunia kerja atau bisnis, orang yang dermawan cenderung lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih mudah membangun relasi.
Jadi jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Mulailah dari yang kecil, dari yang bisa kita lakukan hari ini. Karena dengan memberi, sesungguhnya kita sedang melatih hati agar tidak bergantung pada harta. Dan justru dari situlah kelapangan rizki akan datang. Sedekah memang mengalirkan keberkahan, tapi ada satu hal lain yang juga bisa membuka pintu rizki dan hati yang tertutup. Kadang rizki terhambat bukan karena kurang usaha, tapi karena hubungan sosial yang rusak atau terputus. Mungkin ada teman lama yang dulu pernah kita kecewakan, saudara yang pernah kita jauhi, atau tetangga yang tidak kita sapa. Bulan Suro bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki dan menyambung kembali tali silaturahmi. Secara logis, silaturahmi memperluas jaringan sosial dan membuka lebih banyak peluang. Dalam dunia kerja, bisnis, atau bahkan kehidupan sehari-hari, hubungan baik bisa menjadi jalan datangnya bantuan, informasi, atau bahkan rezeki tak tersangka. Tapi bukan hanya itu, menyambung silaturahmi juga membuat hati lebih ringan. Beban yang lama dipendam akan luruh ketika kita mau mengelurkan tangan terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain datang meminta maaf. Jadilah orang yang lebih dulu membuka pintu. Karena mungkin, kunci rezekimu selama ini justru ada dalam kata maaf yang belum sempat kamu ucapkan. Terkadang rezeki datang bukan dari pintu yang kita ketuk, tapi dari hati yang kita jaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan sholawat. Yuk, tulis lagi sholawat terbaikmu. Sekarang, mari lanjut ke hal berikutnya yang sering disepelekan, tapi sangat berdampak. Mengeluh mungkin terasa wajar, apalagi saat hidup sedang sulit. Tapi jika dibiarkan menjadi kebiasaan, mengeluh justru membuat hati gelap dan pikiran sempit. Orang yang sering mengeluh cenderung lupa pada nikmat-nikmat kecil yang masih ia miliki. Kesehatan, keluarga, waktu, bahkan nafas yang terus berhembus. Sebaliknya, orang yang membiasakan diri bersyukur akan lebih mudah merasa cukup, lebih lapang, dan lebih tenang menghadapi segala keadaan. Syukur itu bukan hanya ucapan "Alhamdulillah", tapi sikap hati yang tidak selalu menuntut lebih, melainkan mampu menghargai yang sudah ada. Sikap ini membuat kita lebih sabar, lebih rajin, dan lebih fokus, yang secara logis akan mempercepat datangnya rezeki. Maka, di bulan Suro ini, mari kurangi keluhan dari lisan kita. Gantilah dengan doa, dengan syukur, dengan tindakan. Karena semakin banyak kita bersyukur, semakin terbuka hati untuk menerima berkah. Saat kita belajar bersyukur, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak kita hargai. Dan dari situlah, kita sadar, kadang berkah itu tersembunyi dalam hal-hal kecil, seperti seringkali kita lupa bahwa lingkungan di sekitar kita mempengaruhi aliran energi dan produktivitas. Rumah yang kotor, berantakan, dan sumpek bisa menimbulkan stres, rasa malas, bahkan memperburuk suasana hati. Begitu juga dengan tempat usaha atau tempat kerja. Jika tempatnya tidak nyaman, orang enggan datang, bahkan rezeki pun terasa berat. Membersihkan rumah dan tempat usaha bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang membersihkan energi, niat, dan pikiran. Saat kita membersihkan lingkungan, sebenarnya kita sedang menata ulang hidup kita. Kita sedang menciptakan ruang bagi hal-hal baik untuk masuk. Ide baru, ketenangan batin, dan tentu saja peluang rezeki. Maka, jangan anggap remeh sapu, lap, dan keteraturan. Karena dari hal kecil itulah, keberkahan bisa mulai tumbuh. Gunakan bulan Suro ini sebagai momentum untuk menata ulang lingkunganmu. Karena bersih itu sebagian dari kehidupan yang sehat dan rezeki yang lancar. Tempat yang bersih menenangkan pikiran. Tapi untuk bertumbuh, kita tidak cukup hanya dengan lingkungan yang baik. Kita juga butuh upgrade diri. Di zaman sekarang, hanya mengandalkan satu keterampilan saja bisa membuat kita tertinggal. Dunia terus berubah, dan mereka yang mau belajar akan terus tumbuh. Ilmu baru bukan hanya soal menambah pengetahuan, tapi memperluas peluang. Mungkin kita belum bisa langsung menghasilkan uang dari keterampilan baru yang kita pelajari hari ini. Tapi percayalah, ilmu itu akan menjadi bekal saat kesempatan datang. Bulan Suro bisa kita jadikan waktu yang tepat untuk mulai belajar hal baru. Bisnis kecil, keterampilan digital, bahasa, atau bahkan manajemen keuangan sederhana. Tidak perlu langsung hebat, cukup mulai.
Karena setiap orang yang ahli, dulunya juga pemula. Belajar adalah bentuk ikhtiar. Dan ikhtiar yang sungguh-sungguh adalah magnet rezeki. Jadi, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Jadikan diri kita versi yang lebih baik setiap harinya. Karena semakin tinggi kualitas diri, semakin besar pintu rezeki yang terbuka. Orang yang terus belajar akan membuka jalan. Tapi orang yang menjaga hatinya tetap ringan akan dimudahkan dalam setiap langkahnya. Dan salah satunya adalah dengan mempersulit, memperbanyak memaafkan. Kadang rezeki terasa seret, bukan karena kita malas, tapi karena hati kita penuh beban. Dendam yang belum dimaafkan, marah yang belum diredakan, dan luka yang belum disembuhkan, semua itu seperti debu yang menghalangi cahaya masuk ke dalam jiwa. Maka di bulan Suro ini, cobalah untuk memperbanyak maaf. Bukan karena orang lain selalu benar, tapi karena kita ingin hati yang lebih ringan. Hindari konflik, sekecil apapun. Dalam urusan rezeki, kedamaian hati jauh lebih penting daripada selalu merasa benar. Orang yang tenang akan lebih mudah berpikir jernih, lebih mudah mengambil keputusan, dan lebih mudah disukai orang lain. Dan semua itu adalah jalan datangnya rezeki. Maafkan, lupakan, dan lanjutkan hidup. Karena ketika hati kita bersih dari dendam, insya Allah hidup kita juga akan dibersihkan dari kesempitan. Dan itulah 8 langkah yang bisa kita mulai di bulan Suro ini. Tidak ada yang sulit kalau kita mulai dari yang kecil. Tidak ada yang berat kalau kita mulai dengan niat yang baik. Sahabat, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling istiqomah memperbaiki diri. Kadang rezeki itu tidak datang karena kita kurang kerja keras, tapi karena kita lupa menata niat, lupa memperbaiki sikap, lupa menjaga hubungan dengan sesama dan dengan Allah. Bulan Suro bukan tentang takut ini itu, tapi tentang momen berhenti sejenak, lalu mulai melangkah lebih bijak. Jadikan bulan ini awal dari hidup yang lebih bersih, lebih terarah, dan lebih tenang. Tidak harus sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil yang konsisten. Semoga setiap usaha kita memperbaiki diri dibalas Allah dengan kelimpahan rezeki, ketenangan jiwa, dan keberkahan hidup yang tak putus-putus. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat kamu yang sudah subscribe dan ikut mendoakan, semoga Allah lapangkan rezekimu, sehatkan tubuhmu, bahagiakan keluargamu, dan mudahkan segala urusanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.